Edukasi Pertanian yang dibentuk oleh Kraudi dan Wahana Hafiz Indonesia. Bersama saya Nanda yang akan menemani Bapak dan Ibu untuk belajar mengenai hama dan penyakit tanaman. Kalau tadi kita sudah mengetahui jenis-jenis hama dan penyakit tanaman pada usia 0 sampai 14 HST, di video ini kita akan melanjutkan pembahasannya pada usia 15 sampai 42 HST. Jangan sampai terlewatkan pembahasannya ya Bapak dan Ibu. Hama pertama adalah penggerek batang yang bukan menjadi hal baru bagi Bapak dan Ibu. Hama ini mulai dijumpai pada usia 40 HST. Adanya penggerek batang ditandai dengan adanya lubang masuk pada batang atau tongkol dari tanaman yang layu. Bapak dan Ibu bisa membuka batang dan tongkolnya dan mencari ulat merah muda dengan bintik-bintik merah muda coklat di bagian belakang. Serangan penggerek batang juga bisa dilihat pada setiap bagian tanaman jagung, baik lubang kecil pada daun, lubang gerekan pada batang, bunga jantan, atau pangkal tongkol, batang yang mudah patah, tumpukan bunga jantan yang rusak. Kita bisa mengendalikan penggerek batang dengan penggunaan varietas unggul, melakukan tumpang sari jagung dengan kedelai atau kacang tanah, membersihkan dan melakukan perputaran atau rotasi tanaman, dan memangkas daun yang terserang. Kalau Bapak dan Ibu tertarik untuk menggunakan insektisida, bisa dengan pilihan bahan aktif seperti klorpirifos, dan sipermetrin, deltametrin, bifentrin, novaluron, sipermetrin. Selanjutnya adalah ulat grayak yang menyerang tanaman pada usia tanaman 11 sampai 30 HST. Sehingga pemantauan secara keseluruhan diperlukan pada fase ini. Ulat grayak bisa ditemukan dalam bentuk larva yang masih kecil, kemudian dia merusak daun dan menyerang secara berkelompok. Daun yang terserang akan terlihat transparan dan tinggal tulang-tulang daunnya saja. Ulat grayak bisa dikendalikan dengan cara-cara seperti membakar bagian yang terserang, menyemprotkan tunas daun muda menggunakan insektisida dengan pilihan berbahan aktif seperti emamectin benzoat, spinetoram, beta-siflutrin, delmaterin, dan lambda-sihalotrin. Kemudian ada hama wereng yang tinggi perkembangannya pada musim hujan, sedangkan pada musim kemarau perkembangannya agak menurun. Gejala serangan wereng akan terlihat pada daun yang tampak bercak bergaris kuning, garis-garis pendek terputus-putus sampai bersambung, terutama pada tulang daun kedua dan ketiga. Daun dan pelepah daun juga akan tampak bergaris kuning panjang. Wereng ini akan menghambat pertumbuhan, tanaman menjadi kerdil, layu, dan kering. Cara mengendalikannya adalah dengan menanam dalam waktu yang serempak dan pada akhir musim hujan. Kemudian bisa juga dengan perlakuan benih menggunakan insektisida berbahan aktif seperti thiamethoxam. Kemudian pilihan dengan menggunakan insektisida juga bisa dengan bahan aktif seperti imidakloroprid dan spirotetramat. Atau bisa juga mengumpulkan wereng yang ada di tanaman kemudian dibunuh. Setelah tadi hama, kemudian kita beralih ke penyakit tanaman dengan membahas penyakit bercak daun dahulu, yang akan menimbulkan serangan berupa adanya bercak coklat kelabu seperti jerami pada permukaan daun. Penyakit bercak daun bisa dikendalikan dengan penggunaan varietas yang unggul, juga penggunaan fungisida. Penyakit terakhir adalah penyakit hawar atau upih daun dengan memunculkan gejala bercak melebar pada daun dan pelepah berwarna keabu-abuan. Kemudian juga adanya butiran berwarna putih atau sklerotia yang dapat berubah warna menjadi kecoklatan, menempel pada permukaan daun atau pelepah yang terinfeksi. Penyakit ini umumnya menyerang pada musim hujan. Nah, kalau mengendalikannya gimana ya kira-kira? Bapak dan Ibu bisa menyemprotkan tunas daun muda dengan menggunakan pestisida berbahan aktif
difenoconazole, piraklostrobin. Dari hama dan penyakit pada usia tanaman 15-42 HST yang sudah disebutkan sebelumnya, apa saja yang sudah menyerang tanaman dan lahan Bapak dan Ibu? Jangan lupa untuk mengendalikan dengan cara-cara yang sudah disampaikan ya. Kalau bisa, gunakan cara yang alami terlebih dahulu. Sampai jumpa di fase selanjutnya. Salam tani!